Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Banjir landa 2 nagari di Lubuk Sikaping. Belum lama bebas dari penjara, seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi. Wisata berkuda di Kota Tua menambah semarak destinasi wisata di Kota Padang. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman pada Jumat pekan lalu menyebabkan Sungai Batang Sumpu meluap. 2 nagari yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping terendam banjir. Banjir merendam sejumlah rumah dan lahan pertanian di Nagari Jambak dan Nagari Ayamanggi Selatan. Ketinggian air berkisar 50 cm hingga 1 meter. Menurut informasi dari BPBD Pasaman, sebanyak 105 kepala keluarga dan ratusan jiwa di 2 nagari terdampak. Selain merendam permukiman, banjir juga merusak fasilitas umum seperti irigasi, lahan pertanian, dan perikanan milik warga. Tidak bisa dilalui dari Nagari Durian Tinggi ke akses Nagari Jambak, Pak, terputus. Mana nih, Pak? Kalau dalam setahun ini, di tahun 2024 ini udah 2 kali yang seperti ini, Pak. Menjelang puasa kemarin dan hari ini. Luapan Batang Sumpu meluber hingga ke jalan dan merendam permukiman. Jalan raya berubah bentuk seperti sungai dengan aliran air yang deras. Petugas BPBD berjibaku menyeberangkan warga melintasi jalan yang berubah menjadi sungai. Jika tak hati-hati, warga akan terseret banjir. Selain di Jambak, banjir terjadi di Batang Sumpu. Untuk air Manggi Selatan yang terdampak sekitaran 5 buah rumah. 5, Bu, ya? Kalau untuk di Jambak, Bu? Di Jambak 105 kakak. Banjir ini merupakan peristiwa kedua kalinya yang terjadi di Kecamatan Lubuk Sikaping sepanjang tahun 2024. Tak ada korban dalam peristiwa banjir ini. Sedangkan total kerugian masih didata oleh petugas BPBD Pasaman. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Dipicu oleh curah hujan yang tinggi, sebuah tebing di dekat permukiman di daerah Kelok Batuang, Jorong Lubuk Selasih, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo, longsor. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Namun warga yang tinggal di lokasi terpaksa mengungsi karena khawatir adanya longsor susulan. Selain tanah longsor, di lokasi yang sama juga terjadi banjir yang mengakibatkan lahan persawahan yang baru ditanam sebulan lalu ikut terendam air. Menurut warga, longsor dan banjir yang terjadi pada Jumat sore pekan lalu itu diawali dengan tingginya curah hujan yang mengakibatkan tebing bukit tempat permukiman mengalami longsor. Longsor itu tidak ikut menyeret rumah-rumah yang berada di atas tebingnya, sehingga tidak ada warga yang menjadi korban. Sekitar jam 7 sore. Waktu itu cuaca gimana, Pak? Hujan. Kebetulan sawah ini sudah umur 1 bulan lah. Kalau rumah warga insya Allah aman semua. Cuma ada tebingnya yang tergantung itulah. Ini ada, ini retak nih. Yang di bawah sana? Lokasi retak di samping rumah sebelah ada yang retak tanahnya. Diungsikan sementara. 2 keluarga terpaksa harus diungsikan ke lokasi aman karena ditemukan adanya keretakan tanah di sekitar rumahnya yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan longsor susulan. Telah terjadi longsor dan banjir di daerah Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kita harus mengharuskan mengevakuasi warga karena longsor tersebut juga mengancam warga tersebut. 2 kakak yang kita amankan ke tempat yang lebih aman. Ada, Pak, banjir mengakibatkan lahan pertanian warga rusak seperti sawah dan ladang, juga mengisolir
3 orang warga dan sempat kami evakuasi. Betul Pak, curah hujan yang cukup tinggi serta labilnya tanah di daerah tersebut. Warga diimbau untuk tetap waspada, karena menurut BMKG, wilayah Kabupaten Solok akan diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi dalam beberapa hari ke depan. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solok. Puluhan warga Kapa berzikir di area sengketa lahan perkebunan sawit di Nagari Kapa, Pasaman Barat. Zikir tidak saja dilakukan oleh pria, namun juga oleh wanita. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes atas rencana pembersihan lahan dan penanaman bibit kelapa sawit yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Awalnya, polisi hanya membiarkan kegiatan itu. Namun karena tak kunjung beranjak dari lokasi, polisi mulai membujuk warga untuk pindah karena alat berat akan masuk ke lokasi. Namun upaya membujuk itu gagal dilakukan polisi. Karena tak ingin berlarut-larut, polisi membawa paksa beberapa tokoh masyarakat ke kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tindakan polisi ini mencemaskan warga karena jumlah mereka semakin berkurang. Akhirnya alat berat berhasil masuk dan membersihkan lahan. Setelahnya, lahan itu pun ditanami bibit kelapa sawit. Lembaga Bantuan Hukum Padang yang menjadi kuasa hukum warga memprotes keras tindakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan aparat keamanan yang bertindak main hakim sendiri tanpa mengindahkan hak-hak masyarakat. Menurut LBH Padang, masyarakat berhak mengolah lahan itu sesuai dengan Surat Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2021. Sikap kita adalah LBH bahwasannya kepolisian seharusnya melindungi masyarakat. Semuanya harus menghargai bahwa adanya surat dari Staf Kepresidenan itu nomor B21 garing KSK strip 03/2021, yaitu intinya adalah memerintahkan harus sikap kita adalah bahwasannya kalian polisi dan TNI harus tegas, harus mengindahkan surat perintah ini. Terkait aksi warga itu, pihak perusahaan mengaku telah menunggu sejak 5 tahun lalu karena adanya gugatan perdata dari masyarakat. Ternyata semua putusan pengadilan dimenangkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kami telah mengikuti beberapa gugatan perdata yang dilayangkan oleh masyarakat dan Nenek Mamak Langgang, yang mana 4 gugatan perdata tersebut sudah ada keputusannya bahwa semua gugatan itu tidak dapat diterima dan ditolak lebih 5 tahun. Warga mengaku lahan itu merupakan tanah ulayat mereka dan telah diolah sejak tahun 2021. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan botol minuman keras berbagai merek disita Tim Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kota atau Tim SK4 di sejumlah tempat hiburan malam dalam sebuah kegiatan operasi penyakit masyarakat. Razia sebelumnya sempat beberapa kali bocor, namun tim berhasil menyita barang bukti. Razia menindaklanjuti keresahan masyarakat atas aktivitas sebuah tempat hiburan malam di batas Kota Payakumbuh dan 50 kota, di Jorong Tanjung Pati, Nagari Kototuo, yang beroperasi hingga melewati jam operasional. Petugas gabungan menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek, termasuk beberapa botol miras oplosan. Barang sitaan itu akan diproses sesuai dengan aturan Perda nomor 3 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah barang bukti yang kita amankan di Kafe Dermaga sebanyak 126 botol dari berbagai merek
yang kita dapatkan pada tanggal 7 Agustus jam 00.35 WIB. Kafe Dermaga, karena ini memang sudah merupakan kondisi-kondisi yang tertentu bagi kami di Kabupaten Mangkokota, itu akan kami tutup operasionalnya karena dia kafe tersebut pun melewati dari jam operasional. Seorang wanita yang mengaku sebagai pengelola tempat hiburan diperiksa di kantor Satpol PP untuk diajukan ke pengadilan dalam kasus tindak pidana ringan atau tipiring. Selain di kafe di batas kota itu, razia pekat juga akan dilakukan tim SK4 di berbagai tempat lainnya di 50 kota, termasuk di sepanjang jalur Sumba Riau, daerah yang selama ini dikenal dengan warung ese-esenya. Ihlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.